pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu, untuk menghubungkan dengan kehidupannya dan sehari-hari. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai cara pandang guru terhadap pembelajaran dan peserta didik, di mana cara pandang itu mempengaruhi bagaimana guru memperlakukan pembelajaran dan peserta didik. Setidaknya ada 3 pendekatan pembelajaran dengan mengacu pengertian di atas yang masih digunakan hingga saat ini, yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada guru, 2. Pembelajaran berpusat pada siswa, 3. Kolaborasi antar siswa dan guru. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi belajar adalah cara atau rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran mempunyai arti sempit dan arti luas. Strategi pembelajaran dalam arti sempit merupakan langkah untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara guru dalam mempraktikkan rancangan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini sangat penting kedudukannya dalam proses belajar dan mengajar. Metode merupakan alat motivasi ekstrinsik sebagai strategi pengajaran dan juga sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Teknik pembelajaran merupakan konsep yang paling sempit sekaligus paling teknis dibandingkan dengan 4 konsep sebelumnya. Teknik pembelajaran bersifat sangat situasional. Teknik merupakan langkah tertentu yang digunakan untuk mempraktikkan metode pembelajaran. Teknik pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa dan guru di lapangan sehingga tidak terikat pada ketetapan tertentu, namun dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi siswa. Teori belajar. Teori belajar adalah serangkaian konsep, prinsip, dan penjelasan tentang bagaimana manusia belajar, yaitu bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perubahan perilaku melalui sebuah pengalaman. Ada 5 teori pembelajaran yang dapat digunakan. Yang pertama itu teori behavioristik. Belajar dipandang sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Yang kedua ada teori kognitivistik. Belajar terjadi melalui proses mental seperti memahami, mengingat, mengolah informasi, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada teori konstruktivistik. Belajar terjadi ketika peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang keempat adalah teori belajar humanistik. Teori ini menekankan bahwa belajar harus membantu peserta didik mengembangkan diri secara utuh, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Yang terakhir ada teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa manusia belajar melalui interaksi sosial, terutama dengan mengamati perilaku orang lain dan menirunya.